Niatnya karena membantu saya tuh membantu ibu-ibu di rumah, memfasilitasi anak-anaknya supaya anak-anaknya tambah rajin baca Qur'annya, hafalannya jadi banyak, jadi meminimalisir gadget, jadi merasa ada kepuasan tersendiri gitu. Tipsnya bangun bisnis itu jangan pas lagi ekonomi lagi sulit. Bangun bisnis kita pas uang kita sudah ada, pekerjaan ada, jadi ketika ekonomi sulit kita sudah ada cadangan, bisnis kita sudah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Inspiratif Daun Hijau, kembali lagi bertemu dengan saya Ginanjar di podcast Inspiratif Daun Hijau. Hari ini kita akan banyak ngobrol santai dengan seorang ibu rumah tangga tapi juga berbisnis dari rumah, dan beliau bisa membagi waktu dengan sangat baik antara berbisnis dan juga mengurus keluarga. Nah, bagaimana kisah kehidupannya, kita akan langsung ngobrol langsung dengan Ibu Laili. Halo Ibu, apa kabarnya? Halo Pak, baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita berbagi ke pengalaman Ibu Laili, mungkin Ibu Laili bisa memperkenalkan diri ke sahabat-sahabat podcast Inspiratif Daun Hijau. Silakan Ibu. Halo sahabat Daun Hijau, perkenalkan saya Laili Rahmawati, biasa dipanggil Laili. Saya ibu rumah tangga dengan 2 putra-putri, usia 8 tahun dan 5 tahun. Oh, masih kecil-kecil ya, Pak? Gimana tuh kesehariannya Ibu mengasuh anak-anak, mengasuh sendiri berarti ya? Iya, saya mengasuh sendiri. Oke, gimana tuh Bu kesehariannya? Keseharian ya seperti ibu-ibu yang lain, menemani main, membersamai belajar, ya biasa. Dari awal punya anak itu sampai sekarang sendiri atau pernah dibantu oleh suster atau gimana? Pernah ada ART yang pulang pergi, yang menginap. Cuman untuk sekarang kan anak-anak nih sudah lumayan bisa diajak kerja sama papanya juga. Jadi kita bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Berbagi tugas di antara ayah dan bunda ya, iya, seperti itu. Suami saya dan anak-anak. Oke, baik. Ini salah satu kunci dari pengasuhan adalah bagaimana kita bisa membagi tugas sesuai dengan porsinya masing-masing. Iya, betul. Ya, Bu. Iya. Oke, kemudian di era sekarang ya Bu, kita lihat setelah pandemi 2,5 tahun kemarin, kemudian juga ya alhamdulillah sekarang sudah mulai hampir tidak ada kasus pandemi ya. Iya. Kita sudah akan beranjak ke endemi. Kira-kira nih Bu, tantangan terbesar mengasuh anak-anak di era sekarang ini seperti apa Bu? Apa aja tuh tantangannya? Itu besar banget dan banyak. Yang pertama kan anak-anak era digital sekarang kan akses internetnya kan bebas. Gadget, apalagi kan sekolah kemarin sempat online daring yang setiap harinya harus memegang gadget kan. Jadi benar-benar orang tua harus mendampingi, memfilter apa yang anak-anak tonton, apa yang anak lihat, supaya nggak kebablasan. Iya. Tantangannya itu aja sih. Benar-benar orang tua harus rajin ngecek apa yang anak tonton atau yang anak mainin gitu, game atau apapun itu. Kan sekarang kan banyak yang terselubung gitu kan, kadang kan anak-anak tontonan anak-anak tapi ada yang pop-up iklan. Iya betul, iya itu mengerikan banget. Oke, berarti di sini teman-teman proses pendampingan terhadap anak itu sangat penting dilakukan. Iya betul. Harus intens. Iya harus intens. Jadi kalau anak-anak saya sambil masak, sambil apa nanti lihat nonton apa. Kalau enggak kita ikut nonton apa sih kok seru banget gitu kan. Nanti kan saya bisa langsung ini kayaknya nggak bagus langsung. Kalau enggak saya langsung apa sih, ada kan pengaturan di YouTube atau pakai YouTube Kids gitu kan. Oke. Berarti harus sering memantau ya. Iya, nah ini kan kemudian bagaimana caranya Ibu membangun kedekatan dengan anak, kemudian sehingga tadi kan ada, kalau kita lihat di beberapa kasus ya, ada anak-anak yang tidak mau didampingi oleh orang tua, misalnya mama ngapain sih ikut-ikut sama aku dan lain sebagainya gitu kan.
dengan alasan misalkan dia lagi belajar online dan lain Iya, sebagainya gitu. Nah, bagaimana Ibu mensiasati hal tersebut gitu? Ya bicara dari hati ke hati sih kalau sama anak. Bicara ngobrol selayaknya teman. Bener, anak saya yang laki-laki umur 8 tahun, iya begitu. Kalau saya tanya lagi ngapain, ih mama kepo. Oh gitu. Terus oke. Terus ya udah ngobrol kayak temen. Nonton apa sih? Kan mama mau nemenin, mau apa gitu. Pokoknya ngobrol kayak temen aja, jangan kayak yang kamu nonton apa sih gitu kan? Yang bener-bener kayak diperintah. Anak sekarang kan nggak suka diperintah. Ya, betul. Nggak suka diperintah. Kalau misalnya jangan ini, oh nggak bisa. Anak-anak tuh benar-benar harus ngobrol yang lembut. Apalagi karakter anak saya kan keras, jadi nggak bisa dikerasin. Harus lembut, harus benar-benar pelan-pelan, harus dipeluk, disayang, baru dia masuk. Berarti membangun komunikasi di awal ya komunikasi di dengan awal. anak. Iya, Itu jadi yang menjadi kunci ya. Dikasih tahu sebab akibat. Kalau kamu melakukan ini nanti akibatnya begini, begitu sih. Nah, kemudian ini Bu, mungkin bisa berbagi pengalaman selama pandemi 2 tahun kan orang tua menjadi kebagian harus bersekolah juga ya. Iya betul, orang tuanya ikut sekolah dan ikut belajar, tapi positifnya ya orang tua jadi berkembang, tumbuh berkembang. Dan bisa jadi lebih dekat juga ya Iya, dengan betul, anak ya, iya, karena betul. proses pendampingan selama pembelajaran tersebut ya. Iya betul sekali. Wow, kemudian kalau kita lihat teman-teman sekalian di sini juga ada barang-barang yang dibawa oleh Ibu Laili ya. Nah ini menarik sekali. Tadi di awal kan selain mengasuh atau mengurus keluarga, Ibu Laili juga berbisnis dari rumah ya. Dari rumah, bener-bener dari rumah. Bener-bener dari rumah. Saya kan full sama anak-anak. Bisnisnya apa itu? Saya kebetulan join bisnis di PT Tira Satria Niaga. Oke. Bergerak di bidang apa Bu? Di bidang distributor. Distributor produk-produk seperti susu SGM. Itu salah satu produknya, cuman saya khusus smart divisi gitu. Oh, di smart divisinya ya. Iya. Itu di bagian apa di? Karena kalau misalkan teman-teman lihat sekalian, teman-teman lihat di sini, ada banyak sekali mainan-mainan edukatif ya. Ini mainan saya beli ini versi pertama. Oh, versi Sekarang udah ada versi baru, versi 5 yang lebih canggih, layarnya touchscreen. Kontennya juga lebih banyak. Nanti bisa di-share deh. Oke, boleh. Jadi ini boleh saya angkat ya Bu ya? Boleh. Jadi ini yang sempat hits ya dulu ya? Oh iya betul. Apa sih? Smart Hafiz. Smart Hafiz ya? Iya, Smart Hafiz. Sampai sekarang itu jadi best seller di kita TSN. Oh, di Indonesia ya? Iya. Banyak sekali ya, mungkin di rumah ada yang punya mainan seperti ini, Smart Hafiz dan lain sebagainya. Nah, Bu Laili adalah salah satu sellernya ya? Iya. Saya jadi FC Smart Family Konsultan di PT Tira Satria Niaga. Oh, oke. Seberapa ini Bu? Seberapa besar dia membantu Ibu selaku orang tua saat mendampingi anak-anak untuk belajar ya, seperti itu. Terutama ini kan untuk belajar Iqra atau belajar Al-Quran ya, seperti itu. Dampaknya sangat besar, membantu sekali kan. Apalagi kemarin pas Corona. Kita kan nggak bisa pergi ke guru ngaji karena kan ada corona gitu kan. Jadi ya dibantu sama si Smart Hafiz dan MM Kids ini. Ini Musyaf Makomat for Kids. Oh, oke. Jadi ini sih nggak hanya untuk anak-anak, tapi ini untuk dewasa juga bisa. Oh, soalnya, untuk orang tuanya juga bisa ya? Soalnya saya juga sering ngaji pakai ini. Oh gitu. Di sini lengkap banget. Ada wakof segala macam, ada penjelasan tajwid, ada tahsin wa tartil. Oh, oke. Dia digital juga atau? Iya, dia bisa dibaca pakai e-pen ini. Oh, ada alat bantunya ya? Ada alat bantunya. Mungkin bisa dipraktekin kali ya Bu? Iya, oke. Kayak gimana tuh? Ya, kita ayo belajar sambil bermain, supaya kita tambah pintar dan disayang Allah serta Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum digunakan dia ditempelkan ke ini judul.
Oke, untuk scan dulu ya. Mushaf Makomat for Kids. Sebentar, contoh. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Ini bisa tanya jawab, bisa rekam suara kita juga. Gitu. Murotalnya juga ada banyak. Murotal 1. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Ada kisah-kisahnya dalam Al-Quran. Misalnya surat Kisah-kisah dalam Al-Quran. Oh, dia ada tandanya gitu kalau untuk kisah. Misalkan kisah dan sebagainya. Iya, betul. Wow, berarti tinggal di scan aja untuk dewasa juga bisa gitu. Iya, saya sering pakai ini karena kan ngaji itu kan Alhamdulillah. nggak bisa Belajar ya. kita serahkan semua ke alat, harus didampingin. Jadi ya Oh, jadi ini sangat sebagai alat membantu. bantu ya. Iya, alat bantu. Oke, kemudian ini Bu, bagaimana Ibu membagi pola pengasuhan dan juga berbisnis atau berjualan alat-alat edukatif seperti ini gitu tuh? Bagi waktunya sih gampang karena kan ini sistemnya kerjanya tim, jadi fleksibel. Oh, fleksibel ya? Iya, jadi fleksibel. Kita misal ada order, dia langsung order ke web, barang datang, nanti komisi masuk ke kita. Oh, Begitu, oke. iya. Berarti tetap pengasuhan anak di nomor satu. Iya, kan, ya? betul, iya. Paling kita setiap hari saya bikin schedule harian dari pagi sampai mau tidur. Jadi jam berapa 2 jam untuk promosi, follow up customer, bimbing reseller. Nanti emang ada jam-jamnya, tapi benar-benar bisa bagi waktu. Oh, berarti tetap walaupun dari rumah tetap ada jam kerja yang Iya, ada jam diterapkan kerja, gitu ya? betul, iya. Misal dari jam 8 sampai jam 9, saya waktunya untuk promosi, bagi-bagi promosi, bahan iklan, follow up customer, terus bimbing reseller, segala macem, menyapa teman-teman di WhatsApp. Kan kalau after selling kan harus bener-bener iya, servisnya kan nggak yang habis beli kita tinggalin gitu aja gitu kan. Betul. Jadi nggak berpengaruh sih sebenarnya dalam membagi waktu sama keluarga. Ada komplain dari anak-anak Kak dengan misalkan bundanya atau ibunya berbisnis seperti ini, ataukah ke anak-anak sudah diberikan pengertian atau kontrak bahwa di jam sekian sampai jam sekian bunda seakan kegiatannya adalah berjualan, berdagang, kerja gitu ya, atau mengalir begitu aja? Awal-awal sih pasti anak-anak komplain, mama kenapa sih main handphone terus? Terus saya kasih pengertian, mama sekarang jualan. Jadi anak-anak tuh tahu jualan ini. Oh, mama jualan ya. Kadang dia ikut promosi juga ke teman-temannya. Oh gitu. Nanti kalau dia kan ada kacamata anti radiasi kan buat belajar online. Nanti temennya nanya, Janggun kamu pakai kacamata? Iya, mama aku jual loh. Jadi anak-anak dua-duanya tuh udah bener-bener tim saya, tim jualan saya. Jadi ngerti. Mereka paham banget. Kalau mamanya kalau lagi megang handphone, kalau di depan laptop, oh, mama lagi jualan, iya. Sebentar ya, jangan ganggu dulu. Oke. Gitu. Oke. Berarti ini ya mengajarkan kepada anak-anak untuk berwirausaha. Iya, betul. Dini juga ya. Oke, kemudian ini Bu, tadi balik lagi ke pola pengasuhan anak selama online itu kan. Iya, betul. Yang paling besar berarti bersekolah di SD ya? Iya, SD, kelas 2 SD. Di kelas 2 SD. Berarti kan sudah 2 tahun ini pandemi dan online ya? Online terus. Itu gimana tuh suka dukanya ke anak usia dini sekolah online gitu? Suka dukanya ya sukanya anak kayak aman aja berada di dekat ibunya. Saya kan overprotective banget. Oke.
terlalu overthinking. Nanti kalau sekolah, ini sekarang contoh kalau mau PTM, nanti kalau sekolah ketemu temennya yang maaf gitu ya, yang nanti membawa pengaruh buruk, namanya anak-anak gitu, atau anak saya justru yang begitu, udah overthinking. Lebih enak di rumah ya, dekat dengan saya gitu. Tapi ya dukanya ya setiap hari pasti kan berhubungan dengan gadget. Oke. Iya, jadi benar-benar harus ada ekstra perhatian, harus lebih cek anak-anak, apa yang ditonton, yang tadi saya bilang kan. Apa yang dilakukan, Apa yang di dunia maya. dilakukan. Nih kalau di kamar kok anteng-anteng banget nih, ngapain? Oke. Patut dicurigain kan, langsung saya cek. Itu bener-bener ya was-was banget deh. Makanya kan di rumah banyak mainan edukasi. Jadi nggak hanya ayo nonton. Kalau kita nggak dampingin, ya anak-anak mana mau kayak ayo dong nonton ini ya. Kita tinggal. Nggak bakalan. Harus kita dampingin. Saya sering banget nonton bareng walaupun dalam hati aduh ini tontonan apa gitu kan. Ya kan? Aduh saya pengen nonton yang lain. Tapi kan demi anak ya udah nonton sampai ikut nyanyi-nyanyi kan, ini kan ada mic-nya juga Ada dua. mikrofonnya juga. Jadi nyanyi bahasa daerah. Anak-anak paling suka tuh karaokean nyanyi bahasa daerah. Jadi ya udah kita nyanyi-nyanyi aja. Bener-bener harus dampingin, nggak bisa tinggal nih baca buku, nggak bisa. Nih ada mainan, jangan main handphone terus, nggak bisa. Jadi harus bener-bener didampingin anak-anak. Berarti salah satu kuncinya adalah teman-teman sekalian, seberapa canggih pun alat yang ada, betul. baik itu alat komunikasi, alat pembelajaran, alat permainan edukatif dan lain sebagainya, kalau tidak didampingi oleh orang tua akan rasa useless ya berarti. Iya betul. Pernah ada customer saya yang komplain, kok anak saya nggak mau ya, nggak mau udah beli mainan ini, dia nggak mau malah dibanting. Terus saya kasih tahu, mam anaknya nggak bisa yang dikasih mainan kita tinggal, kita harus dampingin. Saya bilang gitu. Nanti awal-awal dampingin, nanti seterusnya dia pasti ngambil sendiri. Aku mau nonton ini deh, nanti pasti dia terbiasa nanti sendiri pasti. Saya bilang gitu. Kemudian ini Bu, aktivitas seperti ini berbisnis dan juga mengurus keluarga sudah dilakukan berapa lama Bu? Saya jadi join itu dari 2000, anak yang kedua lahir itu 2017. 2017, sudah hampir 5 tahun ya? Iya. Wow. Kurang lebih 5 tahun. Gimana? Apa namanya, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang tertarik mengenai omset atau pendapatan dari sini, apakah cukup membantu atau misalkan wah dengan berjualan bisa lebih banyak waktu buat me time gitu kan, beli apa gitu, apa gimana tuh? Kalau omset sih variatif ya, tergantung penjualan. Ya begitu, sukanya apa yang kita inginkan, nggak harus minta ke suami izin, kan kita harus dikasih tanggung jawab sama suami, dikasih uang, harus benar-benar mengelolanya harus dengan baik. Jadi kalau ada bisnis sampingan ya lumayan komisinya, bisa buat jajan anak-anak, jajan diri kita sendiri, begitu. Bisa buat ngasih orang tua tanpa harus izin dan nunggu dulu kan. Ya sama aja seperti layaknya ibu-ibu bekerja dapat gaji, ya, begitu. Terus ini Bu, yang menarik adalah kan di rumah aja nih Bu, gimana cara ibu tadi kan sibuk ngasuh, menjaga anak, ngurus suami juga, ngurus rumah, tapi tetap harus berjualan juga gitu. Nah cara jualannya nih mungkin bisa dibocorkan ke teman-teman sekalian nih, lewat apa aja gitu. Cara jualannya gampang banget. Kita punya medsos kan, WhatsApp, Facebook, Instagram, pasti semua pada punya kan. Ya tinggal copy paste kan, soalnya bahan promosi sudah disediakan. Kita tuh bukan hanya jualan tapi ada parenting, ilmu jualan juga, itu semua gratis. Jadi bener-bener kita dibina supaya bertumbuh, berkembang untuk agar kondisi di rumah kondusif gitu kan. Iya, jadi ya gampang berarti banget. Ada timnya juga ya, maksudnya ada pelatihannya. Ada pelatihan training.
tidak hanya diberikan barang kemudian suruh jual gitu aja tidak. enggak ya? Oke, berarti Ada kalau misalkan di antara teman-teman yang nonton nih dari podcast Inspiratif Daun Hijau ini, kalau misalkan ada yang mau bergabung, boleh nggak Bu? Boleh banget. Saya langsung hubungi Ibu. Boleh. Oke, boleh ya. Nanti akan kita cantumkan nomor teleponnya ya. Nomor telepon sama Oke. medsosnya Facebook atau Instagram. Medsos dan Facebook Instagram dari Ibu Leli ini. Jadi nanti teman-teman bisa ikut gabung, join juga, bisa membantu perekonomian keluarga dan dari rumah ya. Iya betul, apalagi kan kemarin pandemi kan banyak banget teman-teman yang ngeluh juga kan, suaminya dibayar cuma berapa persen dari perusahaan, kadang ada yang resign, jadi bener-bener membantu sekali. Dan jadi yang beli produk kita tuh sempet, aduh ini corona begini kan pendapatan turun, tapi kok penjualan meningkat, kita heran. Kenapa ya? Oh karena Di rumah aja. di rumah aja, ibu-ibu jadi bikin jualan homemade. Jadi produk-produk peralatan rumah tangga itu bener-bener laku. Laku ya. Jadi ibu-ibu tuh di rumah bikin jualan homemade, bikin nugget, bikin susu kedelai Oke. Iya, jadi yang laku pas kemarin itu ya itu peralatan rumah tangga ya. kayak processing, kayak chopper, oven. Alat-alat yang biasa digunakan sehari-hari oleh para ibu-ibu ya. Iya betul. Iya makanya aduh kok jadi kan benar-benar membantu sekali. Membantu sekali ya. Oke. Kemudian ini Bu, kita kembali lagi ke pola pengasuhan anak-anak di rumah ya. Sekolahnya berarti blended learning ya Bu? Iya. Itu bagaimana peran sekolah dengan orang tua? Maksudnya komunikasi yang dijalin antara sekolah dengan orang tua, kan otomatis kan waktu awal pandemi itu kan terjadi perubahan besar-besaran ya, 180 derajat berubah pola pembelajaran gitu. Nah, apa yang Ibu rasakan dari sekolahnya si kakak ini gitu? Sekolah sih sangat kooperatif, informatif. Jadi sebenarnya sih nggak ada yang berubah karena kan anak saya pas corona ini baru kelas 1 SD. Jadi kan baru awal masuk, jadi belajarnya online gitu kan. Jadi dia nggak terlalu ini sih berpengaruh gitu kan karena baru awal masuk. Mungkin kalau yang anaknya sudah sekolah kelas 2, kelas 3 tiba-tiba online mungkin kerasa banget kan, iya. Gitu. Kan kalau TK kan nggak setiap hari full, seminggu 3 kali biasakan kalau sekolah TK. Berarti ada kerjasama yang baik ya dengan pihak sekolah ya? Pihak sekolah informatif. Nah kemudian ini Bu, tadi ya berarti Bu Leli ini memanfaatkan media sosial, WhatsApp, berarti pasang status isinya jualan ya? Isinya jualan, jelas. Nggak ada pasang status galau. Jadi teman-teman bisa mulai memanfaatkan media sosial ataupun status WhatsApp untuk berjualan. Iya, betul. Saya tuh sebenarnya awal niat jualan karena pasti satu komisi. Yes, betul. Tapi setelah membaca dapat apa sih namanya testimoni dari customer, jadi niat saya jadi berubah. Niatnya karena membantu saya tuh membantu ibu-ibu di rumah memfasilitasi anak-anaknya supaya anak-anaknya tambah rajin baca Qur'annya, hafalannya jadi banyak, jadi meminimalisir gadget, jadi merasa ada kepuasan tersendiri gitu. Iya, jadi semoga jadi amal jariah buat saya kan, jadi bisa memfasilitasi ibu-ibu kan, pembeliannya juga bisa melalui cash atau kita buka arisan. Arisannya kan nggak ada admin, no admin, no fee, jadi insya Allah no riba. Gitu. Ya, jadi arisan untuk mainan ini. Iya betul, karena kan ada ibu-ibu yang nggak bisa beli cash, jadi kita buka arisan begitu. Ya jadinya jadi ada kepuasan tersendiri. Iya. Apalagi kalau dapat testimoni dari customer, makasih ya Bun, ini anak saya sekarang hafalannya udah ini kebantu dari si Smart Hafiz lah atau dari Kids. Ada customer saya ibu-ibu. Dia beli ini untuk anaknya Kids.
tapi dia ikut belajar. Oh, oke. Dia bener belajar ngaji tajwid dari sini. Jadi kayak oke, jadi ikut mencerdaskan Bangsa. anak-anak. Iya. Ini ya apa namanya teman-teman, jadi luar biasa ya, tidak hanya memikirkan keuntungan tapi juga tadi ada proses yang dijalankan, yaitu bisa membantu anak-anak yang membeli alat permainan ini ataupun juga orang tuanya bisa menjadi lebih rajin dan juga menjadi lebih cepat dalam apa ya, bisa mampu membaca Al-Quran lebih cepat dan lain sebagainya, Bu. Karena tidak hanya Al-Quran aja ya, ada tadi ada lagu-lagu daerah dan lain sebagainya gitu. Nah ini Bu, kunci sukses ibu dalam membagi waktu antara mengurus keluarga, terus juga mendampingi anak saat belajar ataupun bermain dan juga berbisnis atau berjualan ini gitu. Kunci suksesnya ini apa nih Bu? Mungkin bisa dibagi ke teman-teman semua. Saya sih belum merasa sukses ya Pak. Oke. Cuman saya bagi-bagi tips untuk sahabat daun hijau. Untuk ibu-ibu yang di luar sana yang sebenarnya sih nggak hanya untuk ibu rumah tangga, untuk ibu pekerja juga bisa menjalankan bisnis ini karena banyak dari ASN, dari perawat, sudah bekerja juga ya, jaksa, dokter, bahkan dokter dia ikut menjalankan bisnis ini. Jadi kalau mereka saja bisa, kenapa kita yang ibu rumah tangga di rumah nggak bisa gitu kan? Iya kan. Jadi tips saya sih itu, saya emang awal-awal tuh saya keteter banget pas jualan. Aduh repot banget ngurusin rumah ini jualan, belum bagi-bagi bahan promo ke reseller. Tapi ada tips dari ikut pelatihan. Jadi kita bikin schedule daily gitu. Setiap hari coba dari bangun tidur sampai mau tidur kegiatan kita apa. Jadi kita cek, oh ternyata saya masih banyak waktunya nih rebahan mulu nih. Saya banyak waktunya terbuang sia-sia gitu kan. Banyak scroll HP. Iya betul. Kalau saya dari pagi bangun sholat subuh, terus siapin sarapan, cuci piring dan segala macam. Nanti jam 8 tuh udah beres semua ternyata. Berarti kan ada waktu kita untuk berbisnis. Nah, seperti itu. Tipsnya bangun bisnis itu jangan pas lagi ekonomi lagi sulit. Bangun bisnis kita pas uang kita sudah ada, pekerjaan ada. Jadi ketika ekonomi sulit, kita sudah ada cadangan. Bisnis kita sudah jalan. Itu aja sih. Ini tipsnya sangat simple, singkat, tapi menurut saya juga benar-benar bermanfaat ya. Artinya teman-teman sekalian mulai sekarang bisa membedah 24 jam. Karena setiap orang memiliki waktu yang sama dalam satu hari ya, 24 jam. Tinggal kita bedah dalam waktu 24 jam itu kita mau ngapain-ngapain. Ternyata pengalaman dari Bu Laili adalah setelah dibedah waktunya masih ada banyak jam kosong tersisa yang itu dimanfaatkan untuk bisa berbisnis dari rumah ya Bu, seperti itu. Jadi nggak ada alasan untuk misalkan kita bilang, wah nggak punya waktu nih, sibuk nih dan lain sebagainya gitu ya. Iya, dokter aja pasiennya banyak masih bisa ikut bisnis. Bisa ikut bisnis iya ini ya. Betul, iya. Makanya kita ibu rumah tangga yang waktunya banyak di rumah, semangat. Semangat ya teman-teman untuk bisa menjalankan peran tidak hanya sebagai peran mengurus rumah tangga, tapi juga bisa ikut membantu perekonomian keluarga gitu. Wah ini kemudian terakhir nih Bu, mungkin apa ya pesan dari Bu Laili, tips dan saran untuk teman-teman sahabat inspiratif daun hijau yang saat ini menyaksikan podcast bersama Ibu Laili ini. Tips dan sarannya di Bu, bagaimana sih agar misalkan teman-teman di sana ingin menjalankan peran ganda seperti yang Ibu Laili lakukan gitu. Ibu rumah tangga terus juga mengurus keluarga, mengurus suami, mengurus anak, tapi juga tetap bisa berbisnis, tetap bisa bersosialisasi, tetap bisa kumpul-kumpul juga dong ya sama teman-teman dan lain sebagainya gitu. Nah itu mungkin bisa dibagi Bu, teman-teman bisa diberikan tips dan sarannya gitu. Tipsnya, satu, kalau yang sudah menikah
minta restu sama suami. Oke, nomor Iya. satu ya restu Iya, dari suami. restu dari dulu ya. suami. Kalau yang belum menikah, minta restu orang tua untuk menjalankan bisnis ini. Itu kunci nomor satu. Oke. Kalau suami atau orang tua nggak ngerestuin, kan Susah ya? Susah. Oke, baik. Heeh. Yang kedua ya, yang tadi bangun bisnis ketika kita sedang bekerja, sedang punya uang. Jadi ketika ekonomi sulit seperti pandemi kemarin, kita sudah punya bisnis. Oh, oke. Iya, siapa tahu kan Allah buka pintu rezeki dari bisnis itu. Begitu aja tipsnya Oke. saya. Tipsnya sangat simpel ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa menjalankan tips dari Ibu Leli ini untuk bisa menjalankan peran ganda, baik itu ibu rumah tangga dan juga berbisnis dari rumah. Jadi hanya dua saja. Yang pertama adalah restu dari suami ataupun orang tua. Yang kedua adalah pandai untuk mengatur waktu, membagi waktu yang kita miliki sehingga kemudian tidak ada 1 menit ataupun waktu-waktu yang kita Iya, miliki itu terbuang sia-sia ya Bu, Iya, terbuang betul. percuma. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu Leli atas waktunya. Sangat bermanfaat sekali. Bagi saya pribadi, saya mendapatkan pengetahuan tambahan ya tentang bagaimana peran yang harus dijalankan seorang istri, seorang ibu, dan juga berbisnis dari rumah gitu. Dan tentunya mudah-mudahan podcast ini juga bagi teman-teman yang nonton bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi penyemangat bagi teman-teman yang saat ini sedang menjalankan bisnis. Ayo bangun, ayo bergerak, bergerak dari sekarang ya. Ya, bergerak dari sekarang. Nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat ya. Nggak ada kata Dan terlambat. Bagi teman-teman yang ingin join bergabung dengan Ibu Leli, nanti akan ada informasi nomor HP Ibu Leli ya, kita cantumkan di sini dan media sosialnya. Jadi teman-teman bisa bergabung bersama dengan Ibu Leli membangun bisnis dari rumah tanpa tanpa memisahkan atau tanpa menyisihkan waktu untuk keluarga juga. Terima kasih banyak Ibu Leli sekali lagi. Sama-sama, Pak. Ini contoh mainannya ya teman-teman. Ada banyak, ada ini juga, Ada ikro kemudian dan- ada ini dan satu lagi mungkin saya lupa. Apa Ini tanpa modal kan ya? Tanpa Kalau modal. Oh berbisnis iya, seperti ini tanpa modal. kan Bener biasanya. banget, tanpa modal. Oke, berarti teman-teman tidak usah memikirkan modalnya. Modalnya cuman punya handphone sama kuota. Oke, itu Itu modal aja. yang saat ini kayaknya semua dipunya ya. Semua orang iya, pasti ibu-ibu punya sekarang pasti punya handphone, smartphone dan juga smartphone kuota dan ya. kuota, Jadi betul. tanpa minimum order, tanpa harus punya modal, yang terpenting adalah punya kemauan Punya untuk kemauan dan menjalankan bisnis ini. Iya, ya. betul, Pak. Terima kasih banyak Ibu Leli atas Sama-sama, waktunya. Salam Pak. untuk ayah dan juga Oh, iya, anak-anak. Mudah-mudahan sukses selalu dalam Amin, menjalankan bisnis dan juga membesarkan anak-anak. Amin. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih banyak teman-teman inspiratif Daun Hijau. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast inspiratif lainnya bersama bintang tamu yang inspiratif juga. Saya Ginanjar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Dah.